menjelang semangat kita harus tetap bersemangat. Apalagi kembali hadir program yang sangat luar biasa. Apalagi kalau bukan MBKM on the radio. Kalau kemarin-kemarin udah pengenalan MBKM, terus tentang kampus mengajar. Wah, kali ini aura-aura kesuksesannya aja udah terpancar ini dari alumni dari program ini. Akhirnya kita langsung saja ya, di mana MBKM on the radio pada hari ini akan mengangkat tema pengenalan magang dan studi independen bersertifikat. Kita akan ulik itu tentang apa, dan kita sudah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa pastinya. Kita sapa dulu, ada Pak Lufriansa SEMAK selaku PIC MSIB UMSU, dan beliau juga alumni S1 S2 UMSU dan juga dosen di Prodi Akuntansi dan sekretaris di lembaga CDAC UMSU. Assalamualaikum Pak Lufri. Waalaikumsalam Bes. Semangat pagi teman anak muda. Oke, luar biasa. Nah, ini nih bintangnya. Ada Aldo Marfa, alumni MSIB di DPR RI batch pertama, dan beliau juga mahasiswa semester 8 Prodi Manajemen UMSU, dan wah, dia berhasil juga menjadi juara 2 di kelompoknya setelah UI nih. Wah, untuk program alumni ini kita sapa dulu. Assalamualaikum Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bes. Oke. Kalau Bes lihat aura dari Aldo ini, waduh, udah di kementerian kayaknya, insya Allah nih ya. Amin. Amin. Nah, mungkin kita ke Pak Lufri dulu nih Pak. Siap, Bes. Terkait dengan tema kita ini, pengenalan magang dan studi independen bersertifikat. Boleh dong dijelaskan mengenai program MSIB ini Pak? Silakan. Oke, teman anak muda, para pendengar UMSU Radio yang berbahagia, kita akan sampaikan sedikit nih pengenalan tentang MSIB. Jadi MSIB ini sebenarnya adalah dua dari program MBKM, Kemendikbudristek ya. Jadi pertama itu ada pertukaran mahasiswa, kedua ada magang, asisten mengajar, penelitian riset, perkemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen dan membangun desa. Jadi MSIB ini dua kegiatan. Dia digabung, biasanya kan satu kegiatan saja program MBKM itu. Karena ini Pogjanya satu orang yang menangani magang dan studi independen dan hampir sama kegiatannya, maka ini disatukan jadi MSIB. Jadi ini ada dua kegiatan dia, Bes. Magang dan studi independen. Jadi kalau magang itu sendiri sebenarnya nanti para mahasiswa ini seolah seperti karyawan di sebuah perusahaan atau instansi atau pegawai, langsung seperti itu. Kalau studi independen bedanya sama magang, mereka nih belajar dulu 3 bulan, dikasih proyek, lalu mereka mengerjakan proyek ini selama 3 bulan selanjutnya. Jadi ada 6 bulan masing-masing. 6 bulan gitu ya. Mungkin seperti itu, Bes, pengantar. Wah, jadi ibaratnya kalau di program MBKM ini dia langsung 2 ya program sekaligus di MSIB ini gitu. MSIB ini 2 program, tapi nanti pesertanya milih salah satu. Mereka milih studi independen atau milih magang. Milih magang. Iya, benar. Wah, luar biasa ini program dari Bapak Menteri ya. Wah, kalau udah masuk MBKM merasa gitu pengen di masa-masa waktu kuliah kok nggak ada kayak gini ya Pak ya. Benar. Saya juga merasa seperti itu, Bes. Okay. Nah, mungkin kita ke Aldo Marfa nih. Mungkin boleh cerita sih gimana sih awal mula ceritanya itu dapat informasi tentang program MSIB ini, Aldo. Nah, awalnya saya dapat informasi ini pertama awal tuh dari grup kelas ya. Kita kan setiap kelas tuh pasti punya grup kelas gitu kan. Dan punya perangkat kelas, ada ketua, wakil dan sekretaris. Nah, waktu itu sekretaris saya ngirim ke link ke grup kelas saya. Jadi saya penasaran gitu, apa sih ini MSIB gitu. Magang dan studi independen bersertifikat. Siapa lagi nggak mau magang dapat sertifikatnya gitu kan. Lalu kemudian saya searching juga di Google kan apa itu MSIB. Lalu saya klik link dari sekretaris tadi. Kemudian menuju ke Telegram. Telegram tuh ketemulah Pak Lupri dan Pak Suma dan Bu Vina juga. Nah, di sana saya dikasih lagi informasi tentang MSIB ini, yang dimana banyak informasi yang diberikan ke Pak Sukma dan Pak Lupri dan juga Bu Vina, yang benar-benar bagaimana syarat dan tata cara registrasi atau bagaimana mengapply ke program ini gitu. Itu sih pengenalan saya dari pertama. Oh, itu pertama kalinya ya. Memang awalnya gitu memang coba-coba atau memang pengen di sini
gitu MSIB itu? Nah, jadi MSIB ini sebenarnya seluruh mahasiswa itu boleh memilih. Jadi tidak hanya satu lembaga atau perusahaan saja. Jadi banyak perusahaan dan lembaga, kurang lebih mungkin 100 lebih gitu. Jadi mahasiswa bisa memilih. Nah, waktu itu saya bukan hanya di satu tempat aja. Jadi saya milih beberapa tempat gitu. Berapa tempat yang Aldo pilih? Kurang lebih 20 ada. 20 ya. Wow. Dan terpilihnya luar biasa juga nih di kementerian ya. Wah, itu rasanya gimana tuh kalau Aldo sendiri? Yang pertama itu rasanya pasti luar biasa, bangga gitu kepada diri sendiri gitu. Bahwasannya ya nggak sia-sia gitu atas perjuangan saya sendiri gitu kan. Jadi antusias saya sangat luar biasa gitu waktu itu keterima di Sekjen DPR RI gitu kan. Sekjen DPR RI ya. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia gitu. Jadi sangat bangga lah. Karena saya juga salah satu perwakilan dari UMSU juga. Nanti kita ulik lagi ya. Satu-satunya ya. Nah, mungkin ke Pak Lupri ini, apa ada nih kriteria khusus atau syarat-syarat untuk mahasiswa yang ingin mengikuti MSIB seperti Aldo ini, Pak? Pertama saya mau sampaikan gini, Bes. Ini hal yang sangat membanggakan juga nih bagi kita ya. Bahwasannya mahasiswa yang kuliah di UMSU ini luar biasa nih. UMSU perhatian universitas kepada mahasiswanya sangat luar biasa. Di UMSU ini langsung dibentuk nih. Ya, timnya langsung tim IMBKM-nya, PIC masing-masingnya dibentuk. Iya. Jadi kemudian kita sampaikan kepada mereka kriteria apa saja yang harus mereka persiapkan. Sebenarnya kalau untuk kriteria kepada program MBKM hampir sama semua. Untuk MSIB ini kita ada kekhususan nih. Kita mau karena mereka nanti akan melalui proses seleksi, karena nanti yang nerima perusahaan sama instansi nih akan menerima mereka. Jadi kita kasih kriteria IPK-nya gitu. Pertama, dia aktif, masih aktif semester biasanya 3 sampai 7 tuh. 3 sampai 7 ya. Kalau 1 2 jangan dulu gitu. Kemudian memiliki IPK di atas 3 kalau bisa. Karena nanti ini persaingannya akan ketat dengan kampus lain. Kemudian yang ketiga, mereka harus mempersiapkan berkas-berkas seperti foto terbaru, kurikulum vitae sama surat berkas lamaran pekerjaan, hampir seperti lamaran pekerjaan sih suratnya, surat lamaran lagi pada perusahaan atau instansi. Mungkin itu, Bes. Itu dia ya. Jadi ada beberapa poin yang memang harus diikuti, tapi kalau untuk kriteria khusus setiap mahasiswa UMSU bisa mengikuti ini ya. Penting kalau bisa semesternya itu ya. Semesternya 3 ke 7 ya. Iya, benar. Sama IPK-nya juga. IPK-nya juga. Fotonya juga yang terbaru ya, Pak ya? Yang terbaru pasti. Jangan foto yang ngomong. Oke, mungkin ke Aldo nih. Apa sih yang membuat Aldo itu tertarik untuk mengikuti program MSIB ini? Nah, dari judulnya aja udah MSIB, magang dan studi independen bersertifikat gitu. Jadi kita tuh magang dapat sertifikat. Satu lagi, ibaratkan kalau misal biasa kan kita tahu magang itu biasanya datang ke kantor, cuman duduk, fotokopi, suruh beli nasi, beli minum gitu kan. Nah, kalau ini memang benar-benar kita yang seperti dibilang Pak Lupri tadi, bahwasannya memang kita seperti karyawan mereka gitu. Nah, jadi yang terus tertarik saya yang kedua itu bahwasanya di MSIB ini kita tidak perlu memikirkan uang transportasi, uang saku, akomodasi, karena mereka sudah yang ngebiayain semua gitu dari kementeriannya gitu. Apalagi ini program pertama kali dari Pak Nadiem gitu. Iya, batch pertama. Waduh. MSIB. Nah, kalau untuk Aldo sendiri kan yang di MSIB satu-satunya dari UMSU nih. Nah, ada berapa anggota nih yang mengikuti di kemarin tuh? Kalau dari UMSU sendiri berapa ya, Pak? 90-an gitu. 90. Jadi yang ngelamar di Sekjen DPR itu juga mahasiswanya dari seluruh Indonesia itu sebesar 17 orang gitu, kurang lebih gitu. 17. Nah, yang keterima itu 150. 17.000. Iya, 17.000 orang. 17.000 yang 17.000 mahasiswa ke Sekjen DPR RI. Yang terpilih cuma 150. Salah satunya Aldo, perwakilan dari UMSU. Luar biasa, dari 17.000 aduh. Benar. Luar biasa ini ya. Oke. Tertarik itu mungkin ke situ kan. Nah, mungkin ketika mengikuti tahap seleksinya, mungkin pemberkasannya itu ada kesulitan sih menurut Aldo? Kalau tahap seleksinya yang pertama itu saya kan diumumkan di jam 1 malam gitu kan. Jadi begitu pengumuman langsung interview jam 9 paginya.
Nah kebetulan saya itu tidak tidur gitu kan. Kebetulan nggak tidur, memang nunggu sholat tahajud juga kan. Iya. Jadi pas datang pengumuman saya udah langsung sampaikan ke pihak PAC UMSU, juga orang tua gitu kan, bahwasannya saya lulus untuk di tahap interview gitu. Nah jadi sempatlah saya baca-baca sebagian tentang DPR ini. Nah waktu di jam 9 itu di interview lah, alhamdulillahnya dengan lancar gitu, apapun yang ditanya saya bisa menjawabnya gitu kan. Kalau untuk surat-surat itu kebetulan saya semua sudah siap gitu, CV-nya, terus terus sertifikat. Nah itu paling penting tuh bagi yang mau mencoba nanti di MSIB ini, kita perlu sertifikat pengalaman gitu, misalnya kayak organisasi. Nah kebetulan saya pernah organisasi juga di luar kampus gitu kan. Terus saya juga punya sertifikat kerja dulu di supermarket Brastagi Tiara gitu. Jadi itu bisa jadi nilai tambah mereka gitu, selain IPK juga. Selain IPK juga ya, wah biasa Aldo ini. Selain dia berkuliah, bekerja juga, pernah menjadi di notaris juga ya. Iya benar. Wah luar biasa nih. Oke. Masih single kan Do? Masih. Oh masih. Aduh, untung saya bukan wanita gitu ya. Mungkin ke Pak Lupri nih Pak, terkait dengan program MSIB ini, apa sih yang menjadi keunggulan dari mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program MSIB ini dengan mahasiswa yang mungkin tidak mengikuti MSIB ini Pak? Ya, pertama perlu kita ketahui bahwasannya perusahaan dan instansi tempat mereka melakukan magang dan studi independen ini memang sudah terseleksi. Kemudian mentor-mentornya tuh mentor yang profesional, yang the best, yang udah pilihan. Jadi para peserta MSIB ini pastinya pertama mendapatkan pengalaman langsung dari perusahaan besar yang sudah terseleksi dan profesional, mentor profesional. Saya rasa pengalaman ini sangat berharga nih pastinya. Yang kedua, pembelajaran dan keilmuan yang memang tidak didapatkan di perkuliahan. Benar. Mereka bisa coding nanti, bisa buat aplikasi. Memang di perkuliahan tidak ada kan. Ini mahasiswa jurusan akuntansi belajarnya coding gitu. Dan memang ini yang sesuai dengan minat mereka yang mereka pilih. Kemudian nanti mereka dapat sertifikat kompetensi atau sertifikat kredensial. Dan ini sangat diperlukan di dunia kerja. Untuk para HRD memang butuh ini gitu bahwasannya pada saat mereka melakukan proses seleksi, ketika mereka melihat sertifikat kompetensi atau sertifikat kredensial atau namanya sertifikat pendamping ijazah, ini jadi nilai tambah. Nilai tambah. Iya, dia sudah pernah punya pengalaman nih melakukan magang atau studi independen di perusahaan atau instansi ini. Jadi bahan pertimbangan dan ini bakal jadi nilai tambah bagi dia untuk bisa lanjut ke tahap seleksi selanjutnya. Terbukti berapa alumni yang ikut MSIB ketika mereka melamar lagi untuk magang selanjutnya di PTPN 4, di Pelindo, mereka keterima. Iya. Dengan melampirkan sertifikat tadi. Iya, dan bahkan ketika misalnya si mahasiswa ini mengikuti magang ataupun studi independen bersertifikat, kinerjanya bagus, bisa jadi tamat dari kampus diterima perusahaan. Situ, ya kan? Iya benar. Bahkan ada perusahaan, kapan sih kamu keluar? Iya, kapan tamatnya? Tamatnya kan gitu kan. Ayo kerja di sini gitu. Iya benar, Jadi udah diancang-ancang dari perusahaan gitu kan. Iya benar. Peluang kerja, peluang karirnya itu pasti dapat nanti. Prestisius banget. Bagus. Baik. Nah, mungkin ke Aldo lagi nih. Mungkin terkait dengan penempatan magangnya itu, boleh dijelaskan dan yang membuat Aldo itu sangat semangat untuk magang di tempat itu di mana? Boleh cerita? Kalau untuk penempatan tuh DPR sendiri tuh kita ada di penempatan di badan kalian sama alat kelengkapan dewan. Nah, di badan kalian tuh ada pusat kajian anggaran, terus ada badan anggaran, terus ada PUU perancangan undang-undang, terus ada lagi Puspanlak gitu kan. Jadi di sana kita benar-benar ditempatkan gitu. Kalau untuk di alat kelengkapan dewan komisi. Nah, dari komisi 1 sampai komisi 11 gitu kan. Setelah dari situ kita benar-benar kayak ngerjain semua apa yang mereka kerjain gitu. Buat PU, buat undang-undang gitu. Waktu itu memang dalam seminggu itu kan di rolling gitu kan Bang. Jadi di rolling kan Jadi kayak seminggu di Banggar. Jadi kita benar-benar mengerjakan semua pekerjaan di Banggar. Misalnya PUU. Nah, waktu itu nih PUU ini sangat interest banget sama saya gitu. Karena kita benar-benar bagaimana mereka
tata cara membuat perancangan undang-undang gitu sebelum dijadikannya undang-undang gitu kan. Jadi saya benar-benar belajar gitu waktu itu singkat gitu. Jadi kita bersepuluh mengerjakan itu dalam waktu 4 jam gitu. Dalam waktu 4 jam. Dan alhamdulillahnya kami bisa karena memang sebagian kan teman-teman ada basic dari hukum kan. Jadi mereka juga membantu saya gitu kan. Jadi kalau untuk komisi itu benar-benar kita rapat paripurna, rapat kerja gitu, benar-benar kita terjun gitu kan. Iya, terjun langsung kayak gini toh rapat gitu kan. Banyak anggota dewan. Iya, terus kalau tertariknya saya tuh dipikir-pikir kayak selama ini kan orang ngejudge bahwasannya DPR itu kerjanya cuman ngabisin uang rakyat, terus molor saat rapat, terus tidak menyampaikan suara rakyat. Padahal kalau dipikir saya lihat mereka benar-benar kerja gitu kan. Ada bahkan rapat dari siang sampai subuh bahkan gitu mengerjakan itu semua gitu kan undang-undang. Lalu kemudian kalau misalnya masalah di sana itu ibaratkan DPR itu kalau misalnya ibaratkan kayak kerja mereka nggak benar gitu, memang ada mungkin sebagian ibaratkan DPR itu kan nggak belajar semua jurusan ya kayak kita juga gitu kan, nggak cuman satu jurusan gitu, mereka semua jurusan dipelajarin di situ, dibahas gitu di undang-undang itu kan. Nah, jadi kayak ibaratkan kalau ngantuk-ngantuk itu ya kayak ibaratkan kita gitu kan mendengarkan pelajaran aja masih ada ngantuk-ngantuknya gitu kan. Jadi apapun yang disampaikan sama masyarakat luar itu tidak seburuk itu gitu. Jadi nggak semuanya mereka seperti itu. Mungkin ada beberapa bagian memang ketangkap kamera gitu pada saat itu udah lagi ngantuk gitu kan. Mungkin nggak tahu ya udah capeknya luar biasa. Gitu benar. Kan, karena kan undang-undang ini tidak memikirkan satu orang, tapi memikirkan berapa banyak rakyat gitu kan. Iya benar. Itu sih yang buat saya tertarik gitu. Jadi ibaratnya stigma yang mungkin selama ini tertanam di Aldo itu udah terpatahkan di sini. Iya, terpatahkan banget gitu dengan adanya program ini gitu. Jadi kita tuh jangan hanya mendengar kata orang, tapi kita harus terjun ke lapangan, lihat kasat mata kita gitu. Iya. Nah, pada dasarnya kan ibaratnya Aldo ini kan prodinya manajemen, ya kan. Terus ikutnya di Sekjen DPR RI. Nah, itu gimana itu penyesuaiannya, apalagi dengan teman-teman di sana yang notabene cuman Aldo yang dari UMSU sendiri di situ. Jadi seperti yang dibilang Pak Nadiem, sebenarnya program ini memang Pak Nadiem tuh pingin anak-anak kuliah itu tidak hanya belajar satu prodi. Jadi mereka tuh pingin melihat kita itu bisa di dalam segala hal gitu kan. Apalagi kalau DPR itu kita kenalnya pasti hukum fisip. Ternyata itu salah gitu. Bahwasannya di sana semua saya belajar, manajemen juga ada, hubungan internasional ada, terus hukum fisip yang memang bukan notabene saya gitu kan. Terus ada juga komunikasi, administrasi, semua saya pelajarin di sana gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya tertarik juga gitu kan. Terus kalau misalnya masalah ibaratkan gini, kita belajar satu prodi, misalnya kita belajar gaya kata gitu kan. Terus kita dilepaskan di lautnya lepas gitu. Kalau kita cuma belajar satu kata, bagaimana kita bisa menghadapi rintangan seperti angin, badai, safety gitu kan. Jadi kita harus belajar banyak gaya gitu kan. Nah, disinilah program itu dibentuk gitu supaya kita bisa di luar cover zone kita gitu. Oke, mantap. Wah, ternyata seru banget ya MSIB ini. Pengen rasanya. Oke, mungkin ke Pak Lupri sedikit nih Pak. Untuk program MSIB ini, apakah program MSIB ini sangat rekomendasi untuk semua mahasiswa dari program studi yang berbeda-beda? Kalau iya atau tidak, coba ini kenapa? Iya, sahabat teman anak muda kan sudah dengar tadi ya. Jadi gini Bes, udah dari Aldo tadi aja saya yakin teman anak muda tuh udah merasa tertarik ya. Kemudian kalau misalnya ditanya apakah rekomendasi bagi seluruh prodi, saya rasa ini program yang berhubungan dengan dunia karir dan masa depan dari mahasiswa pastinya. Mereka nanti akan belajar beradaptasi dengan perusahaan atau instansi tempat mereka magang dan studi independen. Dan program MBKM ini, kata Mas Menteri, Mas Nadiem, memang ditujukan untuk memberikan kesempatan merdeka, kesempatan belajar di luar dari program studinya gitu. Jadi semua program studi bersempatan untuk mengambil program-program yang ada di MSIB ini. Di akuntansi ngambilnya nanti tentang coding, tentang ngedit video gitu. Itu dibebaskan karena nanti mereka juga pastinya kan, kalau misalnya kita survei dari CDAC sendiri, ada survei bahwasannya di semester 4 itu kita melakukan survei. Rata-rata mahasiswa semester 4 di UMSU ada sekitar 83%
mereka mengaku salah mengambil jurusan. Nah, ini survei loh, Survei, ya. bahwasannya semester 4 mereka menyadari ternyata aku salah ngambil jurusan. Saya lah dulu anak IPA ngambilnya akuntansi, sementara IPA akuntansi itu pelajarannya anak IPS gitu. Jadi iya. ada kesalahan itu. Cuman kan kalau misalnya sudah masuk prodi itu ya nggak boleh keluar gitu. Maka Mas Menteri juga kebijakan seperti itu. Mereka bebas nih milih. Ada kesempatan 3 semester untuk belajar di luar prodinya. Itu tadi salah satunya ada MSIB. Jadi semua program studi punya kesempatan dan peluang dan sangat direkomendasikan di MSIB nih karena berhubungan dengan dunia karir seperti itu. Guys. Baik. Oke, ke Aldo lagi nih ya kan pengalamannya. Pertama ini respon dari orang tua seperti apa sih Doh ketika Aldo itu lolos untuk ke Sekjen DPR RI ini? Ya pertama kali itu memang terima kasih ke Allah Subhanahu Wa Taala ya kan juga restu mama papa juga waktu itu saya waktu lolos itu saya bangunkan mereka gitu kan di jam 1 itu juga iya terus mereka juga agak terkejut kan apa ini gitu anakku kenapa gitu kan kenapa gitu kan terus alhamdulillah oh iya tapi dalam keadaan ngantuk tau lah ya pasti respon iya oh iya gitu kan jadi saya udah ngasih tahu gitu mereka benar-benar mensupport gitu apalagi mereka memang benernya dua-duanya tuh basicnya hukum gitu. Jadi papa mama hukum gitu kan. Jadi sebenarnya saya juga disuruh hukum. Awalnya kuliahnya di hukum. Nah, tapi saya kepingin keluar dari cover zone saya gitu kan. Bahwasanya saya pingin di Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, jadi sekarang itu saya membuktikan ke orang tua saya bahwasannya memang Fakultas Ekonomi itu bisa juga terjun di hukum gitu. Memang kita pun di manajemen ada pelajaran hukum bisnis gitu kan. Nah, benar kan? Jadi saya menunjukkan gitu. Bisa loh saya dihukum gitu di DPR RI gitu kan. Jadi sedikit terkejut juga orang tua lah ini anak manajemen kenapa bisa masuk ke terjun ke dunia ini hukum gitu kan, hukum FISIP gitu kan. Jadi mereka bangga juga sih sebenarnya waktu awal saya di interview aja mereka benar-benar kayak mensupport gitu. Ayo kamu pasti bisa gitu kan. Dan bahkan waktu interview itu kan kita benar-benar disediain ruangan gitu kan, nggak bisa diganggu. Bahkan orang rumah itu nggak bisa keluar rumah, nggak boleh keluar kamar dulu. Biar selesai interview dulu, jangan bising, jangan ada yang lewat atau apa gitu kan. Benar-benar mereka mensupport banget saya gitu. Apalagi ya kedua orang tua lah, adik-adik saya, teman-teman semua karena ibaratkan kesempatan ini nggak datang kedua kali gitu kan Bang. Jadi coba aja gitu. Apapun yang terbaik pasti itu yang terbaik gitu kan. Karena udah izin Allah juga kan waktu itu sholat tahajud juga udah berserah diri ya Allah kalau memang ini jalannya semoga aku bisa lolos gitu. Itu kan batch pertama. Kalau boleh tahu itu di awal bulan berapa itu kemarin ngikutinya? Di bulan jadi di perusahaan tuh ada beda-beda. Ada yang di bulan Juli, Juni. Nah kebetulan saya tuh di bulan Juli kalau salah. Jadi iya di awal Juli sampai Desember. Jadi sekitar 4 bulan gitu lebih. Nah jadi di setiap perusahaan tuh beda-beda Bang BS. Jadi ada yang di cuman 5 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi paling lama memang 6 bulan. Itu udah paling maksimal. Jadi saya tuh waktu itu 4 bulan karena untuk DPR RI sendiri tuh tutup buku gitu. Ibaratkan mereka tutup keuangan gitu jadi repot Desember, gitu. Jadi tutup buku jadi repot gitu kan untuk ngurusin kita lagi gitu kan. Sedangkan yang mentoring aja benar-benar yang seperti Pak Lupri bilang bahwasannya mereka yang benar tenaga profesional, mereka yang kerja gitu tapi sambil mentoring kita gitu kan. Jadi sangat repot gitu sebenarnya. Benar-benar mereka itu kerja maksimal untuk kita gitu. Apalagi ini batch pertama gitu kan. Mereka ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi setelah dari situ ya udah diberikan kesempatan kepada saya gitu ya saya terima aja gitu. Terima ya. Berarti sekitar 4 bulan ya? Iya 4 bulan. Itu langsung ke Jakarta atau? Benar, langsung ke Jakarta, langsung di kantor DPR RI. Iya benar. Di Jakarta tinggal sama siapa? Kebetulan di Jakarta ada saudara family gitu. Oh ada saudara sama family. Iya. Dan dia juga di bagian apa ombudsman gitu pemerintahan juga. Jadi bisa tukar pikiran nih. Iya luar biasa. Iya. Sinkron deh. Iya sinkron. Kalau nengok melihat itu kan 4 bulan, jadwalnya gimana? Kayak pekerja di kementerian juga berarti ya? Di Sekjen DPR RI berarti? Pagi harus masuk gitu ya? Iya benar. Jadi kita itu ada jadwalnya dari pagi sampai sore gitu. Nah kebetulan kan kita ini lagi COVID kan waktu itu. Jadi sebagian memang ada. Misal kita ini bersepuluh, jadi 5 orang datang, 5 orang nanti. Nah kebetulan waktu udah sebulan lebih tuh ada kesempatan tuh bersepuluh karena udah COVID agak berkurang gitu kan. Jadi pada masa itu memang agak ribet sih sebenarnya Zoom terus jadi kita sistemnya hybrid gitu kan. Jadi kapan disuruh datang kapan disuruh di rumah aja Zoom aja gitu. Jadi gitu sistem kerjanya gitu. Jadi seperti jam kerjanya layaknya karyawan di sana gitu. Wah
biasa dia. Wow, teman anak muda, sangat menarik ya program-program dari MBKM ini. Salah satunya adalah MSIB, program magang dan studi independen bersertifikat. Mungkin kita break dulu ya, Aldo, Pak Ufe. Boleh. Terkait dengan program ini juga. Dan jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune terus di program MBKM on the radio. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Hums FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hums Radio. Oke, teman anak muda, masih di MBKM on the radio, di mana program ini terselenggara atas kerjasama Hums FM bersama MBKM Humsu dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Masih bersama dengan narasumber kita Pak Lofri dan juga Aldo Marfah terkait dengan tema kita perkenalan program magang dan studi independen bersertifikat MSIB Humsu. Wah, ini program luar biasa ya. Dan mungkin kita cerita lagi ke Aldo dulu nih, ya kan Pak Lufri, terkait dengan selama program MSIB berlangsung, itu pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Aldo itu? Jadi pengalaman paling berkesan tuh waktu di pusat penelitian. Pusat penelitian? Iya benar. Oh. Jadi itu benar-benar kita ngerjain penelitian dalam waktu 2 hari gitu. Nah, dan isu sepekan dalam waktu 1 minggu itu ada 2 lembaga gitu. Nah itu agak keteter gitu. Nah, tapi kesan saya itu bahwasannya apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ikhlas dan benar-benar as kemauan kita, itu semua pasti akan selesai gitu kan. Jadi pada waktu itu ya memang mentor-mentor di sana benar-benar membantu kita gitu, bahwasannya ini tata cara mengerjakannya, ini cara bagaimana supaya bisa berhasil gitu kan. Jadi waktu itu benar-benar waktu saya presentasi, alhamdulillahnya mereka ya udah dibilang ini bagus, cuman ya memang ada sedikit koreksi, yang namanya juga baru pertama ngerjain, tapi mereka sudah memuji gitu kan. Pesannya itu sih. Terus yang di bagian pusat penelitian, siapa sih yang bikin proposal dalam waktu 1 hari itu kan, saya searching gitu kan buat itu, alhamdulillahnya bisa juga. Ya itu tadi berdasarkan kemauan dan ikhlas gitu. Asalkan kita mau, pasti semua itu akan berjalan dengan lancar gitu. Iya. Kalau selama di sana di Sekjen DPR RI sama siapa sih Aldo yang mungkin lebih dekat gitu sama orang sekjennya, sama siapa kalau boleh tahu? Oh, alhamdulillahnya anak UI, Undip, Unpad dan teman-teman yang bersepuluh ini kami tuh benar-benar akrab. Jadi di luar magang pun kita berjalan. Jadi ibaratkan saya kan belum pernah ke Jakarta nih sama sekali. Jadi mereka benar-benar bawa saya keliling. Waktu itu keliling, bahkan saya diajak ke Bandung gitu kan. Sekalian liburan juga ini, healing juga sedikit kan. Senangnya itu teman-teman di sana benar-benar humble gitu, baik ke saya. Bahkan kelompok yang lain katanya iri gitu kan. Belum tentu juga saya dapat kelompok seperti kalian, katanya lebih enak gitu kan, asik jalan-jalan gitu kan. Jadi memang di sana benar-benar sangat antusias saya sangat membara waktu itu kan, karena satu juga belum pernah naik pesawat nih. Jadi kebetulan ini dibayarin kan, tiket dibayarin sama Kemdikbudristek, juga PP lagi kan. Jadi sangat beruntung banget gitu kan. Tadinya waktu awal itu ya memang agak pesimisnya ya, karena kita juga anak UMSU gitu kan. Iya. Swasta gitu kan, saingannya anak negeri gitu kan. Waktu itu sempat pernah juga kayak sebagian nggak kenal gitu kan, staff-staff yang di sana gitu kan. Saat ditanya dari mana UMSU, dipikir USU gitu. Jadi saya setiap perkenalan itu selalu ngomongnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara gitu. Apalagi saya perwakilan nih dari anak Medan. Anak Medan tuh ada 2 orang tuh, dari USU, sastra Inggris, satu lagi saya gitu, Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ekonomi dan Bisnis. Waduh.
Ternyata berkesan banget ya. Banget. 4 bulan itu kalau bisa ditambah ya Do ya. Bisa, kalau bisa tambah. Kalau bisa netap sih. Tetap ya. Oke. Nah mungkin ke Pak Gopri nih, bagaimana sih Iya, bentuk Bes. apresiasi yang diberikan oleh UMSU bagi mahasiswa yang telah berhasil mengikuti program MSIB seperti Aldo ini, Pak? Kalau untuk apresiasi ya pastinya mereka dianggap sebagai mahasiswa berprestasi nantinya gitu. Nanti dibuktikan pada saat wisuda dia ya. benar. Wisuda nanti dipakai tuh nanti selempang dan lagi. dipanggil nanti mahasiswa berprestasi UMSU gitu. Iya, Kemudian iya, iya. mereka ini punya keunggulan karena mereka tidak melakukan perkuliahan ya, dibebasan perkuliahan, kemudian nilainya dikonversi, 20 SKS tuh dikonversi. Dan itu sudah kebijakan kementerian dan universitas juga sudah sangat mendukung program ini. Jadi mereka nggak perlu ikut belajar mengajar lagi. Mereka tinggal nanti buat laporan akhir, serahkan kepada MBKM UMSU, nanti nilainya dikonversi. Nanti perusahaan atau instansi ngasih nilai juga tuh. Mereka ngasih nilai digabungkan sama nilai yang diberikan oleh PIC-nya. Nanti keluar nilainya terkonversi semua. Iya. Kemudian satu lagi pastinya keistimewaannya mungkin kalau mahasiswa lain yang semester 7 itu ada magang. Kalau di batch 1 kemarin mereka dibebaskan, nggak perlu ikut magang lagi, nggak perlu ikut KKN lagi. Mungkin itu bentuk apresiasi ya. Selain juga diundang-undang acara-acara seperti ini kan, Aldo diundang ini apresiasi, dimasuk flyer Instagram UMSU ya, itu saya rasa itu luar biasa itu nanti dilihat orang. Mungkin itu apresiasi penghargaan dari UMSU, mereka berprestasi gitu. Dan syukurnya di Universitas Muhammadiyah ini kita benar-benar disupport banget gitu di konversi. Tapi bahkan teman-teman saya itu ada sebagian memang kampusnya tidak menerima konversi. Benar. Nah itu bangganya saya, senangnya saya di UMSU ini kayak semua dikonversi. Jadi nggak perlu mikirkan kuliah. Sedangkan teman saya itu masih mikirkan, aduh izin lagi. Iya. Jadi kayak dibagi waktunya, dibagi waktu harus ngerjain ini, harus ngerjain fokus kuliah gitu. Kuliah Nah senangnya juga. di UMSU itu semua benar-benar ditanggung gitu sama PIC UMSU. Luar biasa. Tapi luar biasanya juga mahasiswa UMSU ini, padahal semua kan udah dikonversi nih. Ada yang mahasiswa juga rajin dia, udah ngikuti program MBKM, ikut lagi kuliah itu luar lagi. biasanya. Iya, benar, mahasiswa benar. UMSU. Wah, luar biasa nih. Nah kalau udah apresiasi, mungkin tips darinya Aldo nih kepada teman anak muda juga, mungkin mahasiswi UMSU juga yang mungkin pengen lulus program MSIB untuk batch berikutnya. Kalau untuk tips-tips untuk anak muda, teman anak muda ini, saya harap untuk yang semester 1, semester 2, semester 3 banyak-banyakin pengalaman gitu. Banyak-banyakin Iya. pengalaman. Organisasi paling penting banget gitu. Di luar, Organisasi ya? iya bener. Di luar kampus ataupun di dalam kampus ambil aja gitu selagi kesempatan bisa dijalankan, dilaksanakan aja gitu, baik di luar maupun di dalam kampus, karena itu sangat berpengaruh banget itu, apalagi yang ada sertifikatnya gitu kan. Jadi semua perusahaan itu yang menerima itu pasti melihat itunya dulu gitu, pengalamannya, terus sertifikat apa yang ada di diri kita gitu, pasti mereka nanya gitu kan, wah ini kamu ada sertifikat ini emang gini pengalaman kerjanya apa aja, seperti saya kan ada pengalaman di pegawai notaris juga, mungkin itu yang membuat mereka interest sama saya gitu kan. Terus kayak saya juga pernah kerja di Sagitiara, sertifikat saya ada, sertifikat magang gitu kan. Terus kayak saya pernah ikut di luar kampus ada IM3I, Ikatan Muda-Mudi Melayu gitu. Nah mungkin mereka dari situ bisa melihat kita. Nah untuk tips-tipsnya itu tadi, bahwasannya yang untuk semester 1, 2, 3 itu banyak-banyak melakukan aktivitas organisasi. Karena memang MBKM ini lebih fokus ke semester 4, 5, 6, 7. Jadi kesempatannya di 1, 2, 3 itu udah bisa diambil. Jadi bisa mengaplainya waktu kalian di semester 4 gitu. Jadi semester 1, 2, 3 berorganisasi dulu, ya kan, bagaimana apanya prosesnya, baru nanti di semester 4 ikutilah dia ya. Iya. Nah mungkin ke Pak Lufri nih selaku PIC MSIB UMSU, pengalaman sejauh ini untuk MSIB, antusias dari mahasiswa-mahasiswi UMSU itu seperti apa sih Pak? Untuk MSIB, alhamdulillah antusiasnya meningkat ya. Kalau kemarin itu 375, sekarang sampai 580-an yang ikut untuk mendaftar MSIB. Wah. Tapi memang kalau dari segi kelulusannya memang agak mengalami penurunan, dan ini mengalami penurunan secara nasional. Karena dulu tuh universitas yang ngikut mungkin 300-an.
sekarang bertambah lagi. Jadi jatahnya berkurang. Berkurang, kalau ya kan? Walaupun sebenarnya mengalami penurunan, tapi secara nasional peringkat UMSU tuh sekarang di 21, peringkat 21. Universitas terbanyak yang mengirimkan mahasiswanya di program MSIB. MSIB ya. Seperti itu. Waduh. Kalau untuk mungkin sharing-sharing para mahasiswa itu ketika mengikuti program itu bisa pasti di support sepenuhnya ya. Pastinya karena kita juga ada telegramnya. Telegramnya juga. Jadi di situ sarana diskusi, sarana ada Pak Sukma di situ ada Bu Vina juga, ada teman-teman dari batch 1. Batch 1 juga. Jadi yang batch 2 masuk, mereka nanya nanti bakalan banyak tuh yang ngasih jawaban. Jadi mereka belajar dari pengalaman abang-abang, kakak-kakak atau pendahulunya yang sudah pernah. Iya. Berarti ibaratnya kayak ada, walaupun dia masih berstatus mahasiswa, tapi dia ibaratnya alumni batch 1 gitu. Iya, ya kan? alumni keren batch 1. banget. Nah kalau tadi kan sempat kita membahas nih, Aldo itu juara 2 di kelompoknya setelah UI. Itu boleh cerita itu? Jadi itu waktu itu ada di Puspanlak, Pusat Pemantauan Perancangan Undang-Undang, namanya Puspanlak. Jadi waktu itu mereka memerhatikan gitu calon-calon mahasiswanya gitu, bahwasannya saya waktu itu aktif aja gitu, sering bertanya gitu kan. Waktu itu pertanyaannya kalau nggak salah membahas tentang kita kan lagi COVID tuh, bantuan sosial tuh. Nah kebetulan waktu itu saya di ke Bogor, tempat saudara saya gitu kan. Mereka mendapat bansos gitu kan. Nah di bansosnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Misalnya dapatnya kayak kentang busuk gitu, yang kecil-kecil itu, cuman ada busuk ya. Mereka lah yang bersihin gitu kan. Nah itu yang membuat daya tarik saya untuk bertanya pada waktu itu kan ke pusat perancangan ini kan. Mereka lagi kerja sama Kementerian Bansos gitu kan. Jadi saya bertanya tentang ini, kenapa bisa begini. Nah pada dasarnya itu DPR itu udah menyerahkan semuanya itu ke pemerintah, ke masing-masing gitu, ke daerahnya masing-masing. Jadi tidak hanya jadi jangan hanya menyalahkan ke DPR aja. Jadi DPR itu hanya untuk seperti ini, tugas DPR itu perancangan undang-undang, fungsi legislasi sama fungsi anggaran. Satu lagi ini ditambah lagi ada baru BKSAP. BKSAP itu Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi antar parlemen luar negeri gitu, misalnya kayak pertemuan gitu antar parlemen, antar dewan gitu kan. Jadi itu fungsinya. Jadi mereka tidak terjun lagi. Jadi semua yang itu diserahkan ke pemerintah gitu. Nah waktu itu di Puspanlak saya bertanya itu gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka interest gitu. Pertanyaan bagus juga nih gitu kan. Nah mungkin ya kalau anak UI pertanyaan mungkin lebih wah lagi gitu kan menurut mereka gitu kan. Apalagi anak UI ini kan lebih kritis kan. Karena mereka juga sering buat kritis surat gitu, ibaratkan kayak nggak sesuai, mereka tidak terima gitu dengan perancangan undang-undang ini. Jadi DPR itu sebenarnya menerima apa yang mereka nggak terima gitu. Jadi bisa dikirim gitu. Mereka itu ada tata caranya. Kalau anak mahasiswa yang tidak bisa menerima dengan rancangan ini bisa disampaikan langsung ke pihak-pihak yang berkewajiban gitu kan, yang mengerjakan ini gitu kan. Jadi enggak, DPR itu tidak hanya mendengarkan satu suara tapi banyak gitu. Jadi kalau yang demo-demo itu ya memang sepertinya wajar gitu kan, karena mengurus bukan hanya satu orang tapi banyak ribuan manusia di Indonesia gitu kan. Berarti ibarat kata kalau misalnya kita mau mengkritik udah bisa langsung pas Aldo pas mengikuti itu ya, magang itu ya. Saya melihat langsung gitu kritikannya. Nah kalau kemarin berarti Aldo ngikutinya magang atau studi independen? Waktu itu magang ya, magang bersertifikat. Ya, memang saya langsung interest kan, kayak dibilang Pak Rupri tadi, kalau studi independen tuh dia kayak dikasih proyek gitu kan, jadi belajar gitu kan. Nah kalau misalnya magang ini bener-bener terjun ke lapangan gitu, langsung praktek, langsung kerjanya gimana buat undang-undang, terus rapat itu bener-bener saya saksikan gitu dengan kasat mata gitu. Jadi langsung gitu, nggak hanya di TV, biasa di televisi atau di YouTube gitu kan lihatnya gitu kan, yang bentrok, yang berantem, yang interupsi gitu kan. Sekarang saya bisa lihat gitu kan. Itu sih yang saya makanya fokus ke magang, bukan studi independen, karena saya bisa terjun langsung gitu. Apalagi kan ke Jakarta gitu kan, keluar dari Medan gitu kan. Ibaratkan kalau kita itu bilangnya rantau gitu kan. Jadi saya pingin mencoba gitu hal baru gitu. Nah itu kan selama 4 bulan tuh mengikuti magangnya, pernah nggak misalnya melakukan kesalahan, dimarahi sama ibaratnya dimarahi lah sama orang dari Sekjen DPR RI-nya gitu, mentornya gitu. Kalau itu pasti ya, karena kan manusia tempatnya salah gitu kan. Jadi waktu itu ya memang mentor itu kan
tujuannya baik gitu kan, memperbaikin. Jadi kita mana yang salah gitu kan. Jadi waktu itu memang mentor kita itu benar-benar memperhatikan kita gitu kan. Jadi waktu itu mentor itu nggak cuma satu, Pak Bes. Jadi mentor itu ada 2 gitu. Ada namanya Pak Slamet dan Bu Atisa ya kan. Jadi mereka benar-benar yang kerja, yang satu di PU, satu lagi PKA, Pusat Kajian Anggaran. Jadi mereka benar-benar ya seilingnya waktu mereka kerja rapat, mereka tetap mendengarkan kita gitu, terus melihat perkembangan kita, terus mengoreksi, terus mereka menilai. Jadi kita itu tiap harinya itu selalu membuat laporan. Oh, tiap hari ya? Tiap hari. Jadi selama 4 bulan tuh buat laporan. Lain lagi nanti laporan akhir magang. Jadi itu benar-benar menguras otak gitu kan. Makanya beruntungnya UMSU ini benar-benar dikonversi. Jadi kita fokus banget satu harian tuh untuk ngerjain tugas itu. Laporan lagi namanya learning journal gitu. Jadi learning journal sampai akhir magang sehingga dibuat lagi laporan akhir magang. Dan setelah dari situ kita dibuat juga ada ujian gitu supaya di sertifikat kita itu diberi nilai gitu. Nah, alhamdulillah skor saya juga lumayan lah, bisa dikonversi ke UMSU, semuanya dapat nilai A gitu. Semuanya A? Semua A, alhamdulillah dari UMSU. Oh, mantap banget ya. 1 semester A gitu. Udah magang ya kan, merantau ibaratnya experience baru, dibiayai lagi, hasilnya dapat A lagi. Waduh, Healing juga. healing juga, lengkap sudah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Oke, mungkin udah sedikit lagi di waktu kita. Mungkin ke Pak Lufri nih, mungkin boleh memberikan motivasi kepada mahasiswa yang sedang dan akan mengikuti program MSIB selanjutnya nih, Pak. Nah, ini motivasi bagi teman-teman ya, adik-adik mahasiswa yang sedang atau akan mengikuti program MSIB. Pertama, saya sampaikan bahwasannya pelajari instansi atau perusahaan yang akan atau yang sedang dituju saat ini biar kita menguasai budaya organisasi, informasi terupdate itu pelajari apa aja yang baru terjadi di perusahaan itu dan instansi itu. Ini akan membuat kita menjadi lebih menguasai tempat kita melakukan magang dan studi independen. Kemudian rajin dan sungguh-sungguhlah belajar, hauslah akan ilmu dari mentor, banyak sekali ilmu, ambil ilmunya, curi ilmunya, bawa ke UMSU, bawa ke kehidupan nyata nanti gitu. Kemudian yang terakhir kepada para peserta MSIB nih yang khusus yang berangkat langsung. Kemarin tanggal 5 April Hari Widodo Saragi itu udah ke Jogja dia. Udah ke Jogja dia. Udah berangkat. Saya kasih pesan nih pada teman-teman yang udah berangkat. Rajin ibadah, jaga kesehatan, tunjukkan bahwasannya mahasiswa UMSU itu bedanya dari sikap kita tuh beda tuh. Saya yakinnya di situ perbedaan mahasiswa UMSU sama mahasiswa lain itu sikap, akhlak, attitude-nya. Karena memang kita kan ada Badan Al-Islam Kemudiahan, kita udah dari awal di kader gitu. Saya yakin ibadahnya harus rajin, kita harus menonjol, unggul, cerdas, percaya sehingga nanti perusahaan akan lihat nih. Ini ternyata mahasiswa UMSU ternyata unggul nih di akhlak, attitude gitu. Ini bisa nih untuk selanjutnya ketika dia lulus kita tarik nih jadi karyawan atau pegawai di tempat kita. Ini akan peluang besar. Jadi itu saran dan motivasi saya pada teman-teman. Mungkin itu bes. Baik. Nah, mungkin terakhir nih dari Aldo, mungkin apa yang ingin Aldo sampaikan terkait mungkin terima kasih kepada UMSU-nya atau teman-teman semuanya boleh disampaikan dan untuk motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi UMSU. Oke, untuk pertama saya terima kasih ke Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan jalan saya dengan lancar gitu. Terus kedua orang tua saya, bapak kandung saya Pak Marwis dan juga ibu kandung saya Tengku Padaniar gitu kan. Dan juga pihak UMSU gitu dari MSIB sendiri gitu, dari Pak Sukma, Pak Lupri, terus Bu Pina yang selalu mensupport, membantu, terus ya apapun keluhan kami sampaikan dan mereka selalu mensupport gitu apapun yang terjadi gitu. Jadi pesan-pesan yang diberikan Pak Sukma, Pak Lupri tadi benar bahwasannya tunjukkan attitude kita, akhlak kita gitu kan. Bahwasannya kita itu anak UMSU yang benar-benar attitude dan akhlak yang baik gitu kan. Dan satu lagi keahlian gitu. Kalian tuh sangat penting gitu. Apapun kalian tunjukkan aja, jangan merasa minder gitu. Apalagi saya waktu itu bukan minder atau pesimis, tapi kayak ibaratkan kita kan anak manajemen gitu kan, kenapa bisa masuk di hukum? Jangan minder. Tetap aja jalankan aja itu. Karena selagi perusahaan itu masih mau menerima kita gitu kan. Memang ada beberapa perusahaan yang hanya menerima jurusan tertentu gitu. Nah, kebetulan DPR ini memang menerima semua jurusan gitu kan. Lalu buat teman-teman saya, teman-teman anak UMSU saya, teman-teman kelas saya yang
terutama sekretaris yang waktu itu pertama kali ngirim link MSIB itu yang langsung ke tele ketemu Pak Sukma, Pak Lupri, Bu Pina itu terima kasih juga gitu kan. Namanya siapa? Itu sekretarisnya Ayu Sriwayuni. Ayu. Karena mungkin disampaikan oleh biro gitu kan. Iya, Terus iya, balikan ke kelas gitu kan. Iya. Kok nggak ada dia? Gak muncul. Iya. Sampai- Karena kan ada juga yang perangkat kelas yang lupa gitu kan ngirim Iya. apa yang dikirim sama biro gitu kan. Bener. Jadi waktu terima kasih buat teman-teman semua. Terus adik-adik saya juga, adik saya ada Ananda Marfa, Nisa Marfa, Arsat Marfa yang mensupport saya. Udah Bang pasti bisa gitu, jalanin aja gitu. Terus kayak saudara-saudara saya juga mendukung gitu kan. Jangan takut dengan jurusanmu gitu kan. Apapun itu lakukan aja gitu yang terbaik gitu. Terus kalau untuk semuanya ya pasti waktu itu ada acara kita juga ya Pak, wakil dekan gitu kan. Iya wakil dekan 3 waktu itu ikut seminar kita gitu kan, kayak memberi motivasi gitu. Bahkan wakil dekan aja membantu gitu. Terus rektor, terus kayak kaprodi, manajemen gitu juga membantu bahwasan ini bisa dikonversi. Terus dosen-dosen yang awalnya memang agak ini nggak bisa nih harus masuk gini-gini, tapi lama-lama bisa mengerti gitu kan. Jadi terima kasih buat dosen-dosen juga sejajarannya gitu. Oke. Itu aja sih, saya terima kasih ke semuanya gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman muda. Ternyata penuh dengan pengalaman dan cerita di balik seorang Aldo Marfah ini. Dan gak kerasa MBKM on the radio. Waduh, gak kerasa nih. Kalau bisa sih maunya 3 jam ini cerita-cerita tentangnya Aldo ini. Soalnya 4 bulan itu ya kan gak bisa tersirat dalam 1 jam. Oke ya, kalau begitu terima kasih ya buat Aldo Marfah atas waktunya di Umsa FM. Pak Lupri juga terima kasih atas waktunya. Semoga sukses terus, Amin. sehat selalu dan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman anak muda, seru kan perbincangan kita di hari ini. Wah, kali ini pengenalan program magang dan studi independen bersertifikat atau lebih dikenal MSIB. Jadi buat para mahasiswa-mahasiswi UMSU, ayo ya kan, kamu harus mengikuti program-program. Apalagi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini banyak sekali programnya ternyata. Dan UMSU sendiri sangat mensupport, bahkan udah membentuk timnya semua. Sehingga kamu akan ditempatkan sesuai yang mungkin mendapatkan experience baru, ya kan, pengalaman baru yang mungkin gak akan terlupakan deh pastinya ya. Oke, sampai jumpa di program MBKM on the radio selanjutnya di minggu depan. Dan kini saatnya Bes Nugra pamit. Sampai jumpa lagi.